Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya, Reslinawati Hutagalung, akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Pada minggu lalu, anak ibu sudah belajar tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi. Nah, anak ibu, apa saja bagian dari teks eksposisi atau struktur teks eksposisi? Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, di sini kita perhatikan contoh dari sebuah tesis. Jika pemerintah tidak dapat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini dia contoh tesis. Ingat ya anak ibu, bahwa tesis itu masalah ataupun pandangan penulis tentang topik. Nah, di sini masalah apa yang diangkat? Masalah apabila pemerintah tidak dapat bertindak, maka hutan Sumatera akan musnah. Nah, kembali lagi kepada penjelasan yang tadi, bahwa tesis merupakan pengenalan isu ataupun masalah pandangan penulis. Nah, di sini merupakan pandangan atau opini dari si penulis. Ya kan? Jika pemerintah tidak dapat bertindak, itu adalah opini dari si penulis. Oke? Nah, struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Argumen itu sama dengan pendapat. Berarti rangkaian argumen merupakan rangkaian berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, kita lihat contohnya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Nah, kita perhatikan rangkaian argumen tadi dijelaskan bahwa penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Ingat anak ibu, contoh yang pertama di sini opini. Opini sepenulis tentang topik, ya. Nah, di sini si penulis mengatakan bahwa hutan akan musnah, ya kan? Jika pemerintah tidak bertindak. Nah, opini ini dijelaskan. Mengapa dikatakan musnah? Karena pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda. Jadi di dalam rangkaian argumen berupa penjelasan atau pendapat atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Paham anak ibu ya? Nah, kemudian struktur yang ketiga, penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini disebut pula penutup atau simpulan. Jadi anak ibu, bagian dari teks eksposisi atau struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali atau penegasan ulang. Nah,
penegasan ulang ini disebut juga dengan penutup ataupun simpulan. Kita perhatikan contoh. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Nah, di sini penegasan ulang itu tadi kan dikatakan di dalam tesis opini tentang topik, yaitu hutan akan semakin musnah. Nah, kemudian ditegaskan kembali di dalam penutup, ya kan? Hal ini semakin jelas menyempurnakan derita hutan kita. Nah, jadi anak ibu, struktur teks eksposisi itu tadi Bu katakan tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang ya. Nah, jadi demikianlah pemaparan Ibu tentang struktur teks eksposisi yang menjadi tugas anak-anak Ibu. Kamu tuliskan dan kamu jelaskan kembali bagian-bagian dari struktur teks eksposisi tadi. Nah, tadi kan ada 3, jadi kamu tuliskan dan kamu jelaskan kembali. Oke anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu pahami dan tugasnya bisa kamu kirimkan lewat messenger pribadi. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi, selamat belajar.